Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa terus beraktivitas bagaimana mestinya. Beraktivitas dengan leluasa, beraktivitas dengan senang hati. Salah satunya ialah aktivitas belajar. Dengan belajar, apa yang belum kita ketahui dapat kita ketahui. Apa yang telah kita ketahui dapat kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan 1. Faridah Hidayat Al-Fikroh dengan NIM 2618027. Yang kedua, Nur Fadilah Sari dengan NIM 2618037. Yang ketiga, Pangestu Danawiguna dengan NIM 2618074. Dan yang keempat ialah Hani Supairoh dengan NIM 2618086. Apakah teman-teman sudah siap? Tentu sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa berdoa dulu ya. Kita mulai. Relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Apa itu relasi rekursif dan apa itu fungsi pembangkit? Jadi, relasi rekursif merupakan fungsi yang definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri atau pengulangan. Kemudian fungsi pembangkit merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan jalan mentranslasi permasalahan ke dalam konsep fungsi pembangkit. Selanjutnya, untuk metode penyelesaian relasi rekursif ada beberapa cara. Relasi rekursif itu sendiri ada dua, homogen dan non-homogen. Untuk relasi rekursif dengan koefisien konstanta dapat diselesaikan dengan metode akar karakteristik, kemudian dapat pula diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Selain itu, untuk relasi rekursif ada pula yang koefisiennya berupa non-konstanta. Nah, untuk relasi rekursif dengan koefisien non-konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fungsi pembangkit dapat digunakan untuk menyelesaikan yang pertama, relasi rekursif linier homogen koefisien non-konstanta. Yang kedua, relasi rekursif linier non-homogen koefisien konstanta. Dan yang ketiga, relasi rekursif linier non-homogen koefisien non-konstanta. Yang pertama, relasi rekursif linier homogen koefisien konstanta. Bentuk umumnya ialah AN plus C1 AN-1 plus C2 AN-2 hingga plus CK AN-K sama dengan 0 dengan CK tidak sama dengan 0. Keterangannya ialah K merupakan kondisi awal. Untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Dengan CI merupakan koefisien. Jadi C1, C2, C3 merupakan koefisien. Contohnya ialah A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan AN-5, AN-1 plus 6, AN-2 sama dengan 0 dengan N lebih dari sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Relasi rekursif tersebut dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Sari, NIM 2618037, akan memaparkan tentang relasi rekursif linier homogen koefisien konstanta.
Kita misalkan Px merupakan fungsi pembangkit dari barisan tersebut, maka Px sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 an x pangkat n. Kedua ruas dikali dengan x pangkat n. An x pangkat n min 5 an min 1 x pangkat n plus 6 an min 2 x pangkat n sama dengan 0. Ambil sigma untuk n lebih besar dari sama dengan 2. Sigma tak terhingga dari n sama dengan 2 an x pangkat n min 5. Sigma tak terhingga dari n sama dengan 2 an min 1 x pangkat n plus 6. Sigma tak terhingga dari n sama dengan 2 an min 2 x pangkat 2 sama dengan 0. Kita hitung Px min 2 min 5x min 5x sigma tak terhingga dari n sama dengan 2 an min 1 x pangkat n min 1 plus 6x pangkat 2 sigma tak terhingga n sama dengan 2 an min 2 x pangkat n min 2 sama dengan 0. Px min 2 min 5x min 5x Px min 2 plus 6x pangkat 2 Px sama dengan 0. Px min 2 min 5x min 5x Px plus 10x plus 6x pangkat 2 Px sama dengan 0. Px min 5x Px plus 6x pangkat 2 Px min 2 plus 5x sama dengan 0. 1 min 5x plus 6x pangkat 2 Px sama dengan 2 min 5x. Px sama dengan 2 min 5x per 1 min 5x plus 6x pangkat 2. Px min 2 min 5x 1 min 2x per 1 min 2x 1 min 3x. Px sama dengan 2 min 5x sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 2x pangkat n sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 3x pangkat n. Px sama dengan 2 min 5x sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 sigma n dari n sama dengan 0 2 pangkat k 3 pangkat n min k x pangkat n. Px sama dengan 2 sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 sigma n dari n sama dengan 0 2 pangkat k 3 pangkat n min k x pangkat n min 5x sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 sigma n dari n sama dengan 0 2 pangkat k 3 pangkat n min k x pangkat n. Px sama dengan 2 sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 sigma n dari n sama dengan 0 2 pangkat k 3 pangkat n min k x pangkat n min 5 sigma tak terhingga dari n sama dengan 1 sigma n min 1 dari n sama dengan 0 2 pangkat k 3 pangkat n min 1 min k x pangkat n. Sehingga an adalah koefisien x pangkat n dalam Px, yaitu rumusnya bisa dilihat di slide-nya ya, dan itu kita misalkan n sama dengan 0 dan n lebih besar dari sama dengan 1. Untuk menghindari perkalian antar sigma, dapat pula digunakan cara mempartisi pecahan, sehingga menghasilkan bentuk penyelesaian yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Kita ambil dari Px sama dengan 2 min 5x per 1 min 2x 1 min 3x. Px sama dengan 1 per 1 min 2x plus 1 per 1 min 3x. Px sama dengan sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 2 pangkat n x pangkat n plus sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 3 pangkat x 3 pangkat n x pangkat n. Px sama dengan sigma tak terhingga dari n sama dengan 0 2 pangkat n plus 3 pangkat n x pangkat n. Sehingga an merupakan koefisien x pangkat n dalam Px. Maka diperoleh an sama dengan 2 pangkat n plus 3 pangkat n. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan
memaparkan mengenai materi relasi rekursif linier homogen koefisien non-konstanta. Relasi rekursif homogen dengan koefisien non-konstanta dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Langsung saja kita menuju ke contoh. Selesaikan A0 sama dengan 1, AN min N dikali AN min 1 sama dengan 0. Nah, relasi rekursif tersebut dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan Px merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut. Maka Px sama dengan sigma AN X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai N sama dengan tak hingga. Kemudian kedua ruas bagian rekursif dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial. Sehingga AN dikali X pangkat N per N faktorial dikurangi N dikali AN min 1 dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial sama dengan 0. Oke, setelah kedua ruas bagian rekursif dikali dengan X pangkat N per N faktorial menjadi AN dikali X pangkat N per N faktorial dikurangi N dikali AN min 1 X pangkat N per N faktorial sama dengan 0. Kita ambil sigma untuk N lebih dari sama dengan 1. Menjadi sigma AN X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga dikurangi sigma N dikali AN min 1 X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga sama dengan 0. Menjadi Px min 1 min X dikali sigma N dikali AN min 1 X pangkat N min 1 dikurangi N kali N min 1 faktorial untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga sama dengan 0. Menjadi Px min 1 min X Px sama dengan 0. Kita pindah angka min 1 ke ruas bagian kanan menjadi Px min X Px sama dengan 1. Sehingga Px dikali 1 min X sama dengan 1 atau Px sama dengan 1 per 1 min X sama dengan sigma X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai N tak hingga sama dengan sigma N faktorial X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai N tak hingga. Sehingga AN merupakan koefisien X pangkat N per N faktorial dalam Px, di mana
AN sama dengan N faktorial. Oke, sambil dipahami ya. Selanjutnya mengenai relasi rekursif linier non-homogen dengan koefisien konstanta. Nah, untuk menyelesaikan relasi tersebut, kita menggunakan fungsi pembangkit biasa. Langsung saja ya kita ke contoh. Selesaikan AN sama dengan 5A N-1 plus 3N untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Penyelesaiannya dengan menggunakan fungsi pembangkit biasa. Langkah-langkahnya seperti apa? Sebagai berikut. Nah, yang pertama kita misalkan FPB dari barisan tersebut dengan PX, di mana PX sama dengan sigma AN X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai N tak hingga. Kemudian, kedua ruas bagian rekursif tersebut dikalikan dengan X pangkat N menjadi AN X pangkat N sama dengan 5 AN-1 plus 3N kali X pangkat N untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Oke, cek masih pada on kan ya? Kita lanjutkan lagi. Setelah proses yang tadi, kita kalikan kedua ruas dengan X pangkat N. Sekarang kita ambil sigma untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Persamaannya menjadi sigma AN X pangkat N untuk N lebih besar dari untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga sama dengan sigma 5 AN-1 plus 3 pangkat N dikalikan dengan X pangkat N untuk N sama dengan 1 dan N tak hingga. Sehingga menjadi sigma AN X pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga min A0 X pangkat 0 sama dengan 5 dikali sigma AN-1 X pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga tambah sigma 3N X pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga. Karena tadi sigma AN dikali X pangkat N untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga adalah PX, sehingga kita rubah menjadi PX plus 1 sama dengan 5X dikalikan dengan sigma AN min 1 X pangkat N min 1 untuk N sama dengan 1 sampai N tak hingga. Ditambah dengan 3X pangkat N dikurangi 1 untuk X sama dengan 1 sampai X tak hingga. Menjadi PX min 1 sama dengan 5X PX plus 1 per 1 min 3X min 1. Menjadi PX sama dengan 5X PX plus
1/1 min 3x menjadi 1 min 5x px sama dengan 1/1 min 3x. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita pindah ruas. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena 5x px kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi bentuk pengurangan. Sehingga bentuknya 1 min 5x px sama dengan 1/1 min 3x. Oke, belum selesai ya teman-teman. Selanjutnya, dari bentuk yang tadi kita rubah lagi menjadi bentuk px sama dengan 1/1 min 3x dikali dengan 1/1 min 5x. Bentuknya berubah lagi menjadi px sama dengan sigma 3 pangkat n dikali x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n tak hingga dikali dengan sigma 5n 5 pangkat n x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n tak hingga. Kita sederhanakan lagi menjadi px sama dengan sigma 3k dikali 5n min k untuk k sama dengan 0 sampai k sama dengan n dikali dengan x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n tak hingga. Jadi solusinya ialah AN sama dengan sigma 3K dikali 5N min K untuk K sama dengan 0 sampai K sama dengan N, di mana N lebih besar dari 1. N lebih besar dari 0. Atau Px sama dengan 1/1 min 3x dikali dengan 1 min 5x sama dengan min 3/2/1 min 3x plus 5/2 dikali 1 min 5x menjadi Px sama dengan min setengah dikali sigma 3 pangkat n x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n tak hingga ditambah 5/2 dikali sigma 5n x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai n tak hingga menjadi AN sama dengan min setengah 3N per 3 pangkat N plus 1 plus setengah 5N plus 1 untuk N lebih besar dari sama dengan 0 atau AN sama dengan setengah 5N plus 1 dikurangi 3N 3 pangkat N plus 1 untuk N lebih besar dari 0.
Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Hani Supairah NIM 2618086. Di sini saya akan memaparkan materi tentang relasi rekursif linier non-homogen koefisien non-konstanta. Relasi rekursif non-homogen dengan koefisien non-konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Langsung saja ya kita menuju ke contoh. Selesaikan. dn sama dengan n dn-1 ditambah min 1 pangkat n untuk n lebih besar sama dengan 1, d0 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut, kita menggunakan fungsi pembangkit eksponensial dengan langkah sebagai berikut. Kita misalkan FPE dari barisan tersebut adalah PX, maka PX sama dengan sigma dn x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kalikan kedua ruas bagian rekursif dengan x pangkat n per n faktorial. Selanjutnya sigmakan untuk n lebih besar sama dengan 1. dn x pangkat n per n faktorial sama dengan n dn-1 x pangkat n per n faktorial ditambah min 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial. Selanjutnya, sigma dn x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma n dn-1 x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah sigma min 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian sigma dn x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga min d0 x pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan x dikali sigma n dn-1 x pangkat n-1 per n dalam kurung n-1 tutup kurung faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah sigma min 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial min 1 untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian menghasilkan px min 1 sama dengan xpx ditambah e pangkat min x min 1. Px sama dengan xpx ditambah e pangkat min x min 1. X min 1 Px sama dengan E pangkat min X. Px sama dengan E pangkat min X per 1 min X. Px sama dengan E pangkat min X 1 per 1 min X. Kemudian Px sama dengan sigma min 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan sigma x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan sigma min 1 pangkat k per k faktorial x pangkat n untuk k sama dengan 0 sampai tak hingga. Px sama dengan sigma n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan sigma min 1 pangkat k per k faktorial x pangkat n per n faktorial untuk k sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi
solusi dari relasi rekursif tersebut adalah AN sama dengan N faktorial sigma min 1 pangkat K per K faktorial untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Untuk N lebih besar sama dengan 0. Cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan mengenai relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Tetap semangat, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.